Semuanya wajib ngomong ya. Halo. Wakili saja. Pak Huda mau bicara tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu yang telah memberikan kesempatan untuk saya sedikit menyampaikan argumen juga dan juga pertanyaan nanti di akhir. Jadi yang saya pernah Sepertinya Bu Ano ya jaringannya ya, kurang bagus ya, kurang stabil. Iya Bu. Unstable ya. Oke, yang lain mungkin. Wakili saja. Ya, saya menarik itu yang nanti mengawali akan di Amerika atau di Eropa yang luar biasa, intelektual yang luar biasa. Sayang untuk sikap mereka masih kurang bagus. Salah satu contoh adalah salah satu siswa berprestasi di Amerika itu atau lupa di Amerika di kota apa membakar gembel yang ada di sana. Oke. Sudah ya. Apa tadi ya? Enggak. Ya sudah ya Pak Huda ya. Ya. Kayaknya dia ke pendidikan, ke kurikulum untuk pembentukan sikap. Karakter ya. Maksudnya. Karakter. Oke, Pak Ibu Dewi, apa yang ingin disampaikan Bu Dewi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa mungkin teman-teman juga bertanya atau ingin memberi masukan terhadap makalah yang disampaikan oleh Pak Muhajir ini, karena menurut saya seharusnya Bapak itu bukan kurikulum Pak. Jadi dia itu nanti kita di sini itu kajiannya ke penelitian, bukan kurikulum secara umum. Jadi seharusnya seperti teman-teman yang sebelumnya itu sudah membuat itu bidang penelitian kurikulum pendidikan Islam. Nah, jadi di sini seharusnya Bapak itu, saya rasa tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu. Jadi bidang kajiannya itu apa-apa saja, kemudian nanti aspek-aspek apa saja yang bisa dikaji dalam bidang kurikulum ini. Jadi menurut saya seharusnya buat seperti itu, Pak. Jadi bukan menjelaskan kurikulum secara umum. Oke. Jadi seperti itu, Pak. Oke, ada yang lain enggak? Sudah Bu ya, Bu Dewi ya? Iya, sudah cukup. Silakan. Masih ada? Potong Bu, kepotong tadi Bu. Tinggal Bu. Pak Huda. Pak Huda nanti dicatat aja di chat ya. Di room chat aja, di room chat aja. Kayaknya enggak stabil jaringannya Pak Huda. Pak Huda ketik di room chat, nanti Pak Muhajir baca ya dengan Pak Masruri ya. Siap. Pak Faisal, Bu. Makasih Bu. Faisal dengan Pak Nanang mana Pak? Pasangannya mana Pak Faisal? Ditinggal di rumah kayaknya Bu. Pak Nanangnya mana Pak Faisal? Kan pasangan ya Pak ya? Di-unmute dulu Pak, di-unmute dulu. Ya oke. Mana Pak Nanangnya Pak Faisal? Tadi lagi jemput tamu Bu, sebentar Bu. Jadi gimana nih? Mau tampil enggak tuh sebentar? Mau Prof. Iya, sebenarnya saya ini karena hari ini saya lagi baik hati. Biasanya sih enggak baik hati saya. Ya Prof, siap. Lagi apa ya? Lagi datang baiknya gitu ya. Jadi mau memberikan peluang. Cuman kalau pasangannya nggak ada gimana tuh? Baik. Sambil tunggu pasangannya Pak Faisal ya. Kita bahas dulu makalahnya Pak Muhajir. Masih ada tanggapan untuk makalahnya Pak Muhajir dan Pak Masruri?
Bu Elia. Ada Bu Elia? Oh, Assalamualaikum. ah, ya. Saya minta logo akom itu tema. Dia hubungi Ya. pasangannya. Sudah Bu, sudah saya ambil. Oke. Silakan, masih ada. Kalau tidak ada, Pak Muhajir dan Pak Masruri silakan, sudah ditangkap tadi apa yang disampaikan temannya, silakan. Iya Bu. Mungkin saya dulu menanggapi tentang saya yang ini dulu, yang jelas dulu tadi pertanyaannya ya. Yang Pak Huda nanti kan nampaknya belum ada di chat nih. Diketik di room chat Pak Huda. Jadi tadi sedikit sekali dengar dari Pak Huda ya. Ya mungkin memang itu Bu. Ini salah satu mungkin ini lupa atau kurang ditulis ya, dimasukkan bidang kajian-kajian kurikulum. Tapi memang ketika kita berbicara tentang kurikulum pendidikan Islam dalam arti yang luas, pendidikan Islam bukan sebagai mapel, maka itu seluruh kegiatan pendidikan di sekolah, bahkan bukan hanya pelajaran agama Islam, bukan hanya mata pelajaran agama Islam, tapi seluruh kegiatan yang ada di sekolah, mulai dari pembiasaan, pembentukan karakter di sekolah, mungkin ekskul-ekskul di sekolah, atau bahkan mungkin metode-metode pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah itu bisa masuk dalam bagian kajian kurikulum pendidikan Islam. Artinya jika sebuah sekolah itu menerapkan pendidikan yang berbasis Islami, kayak misalnya sekolah umum sekalipun, tapi misalnya SD Islam terpadu, jika dia menerapkan atau dengan konsep-konsep berbasis Islami, maka itu bisa seluruhnya itu bisa menjadi kajian dalam kurikulum pendidikan dalam arti kurikulum dalam arti luas ya. Nah, sedangkan jika kita berbicara tentang bidang kajian kurikulum dalam arti sempit, maka kemudian yang bisa menjadi bidang kajian kita proses pendidikan PAI kepada siswa, Quran hadis, fikih, akidah akhlak, tarikh, ataupun materi-materi itu yang ada di sekolah umum, mungkin ya di sekolah umum PAI, cara PAI dan budi pekerti, mulai dari metode mengajarnya, kemudian mungkin kritik silabusnya, bahan ajarnya, itu bisa menjadi bagian dari bidang kajian kurikulum pendidikan agama Islam. Itu Bu, tapi tadi lupa kita sampaikan karena bingung Bu, karena ketika kita berbicara pendidikan Islam secara umum, ya hampir semuanya itu masuk Bu, kegiatan di dalam sekolah. Jadi saya pun bingung apa yang dimasukkan ini. Oke. Nah kemudian untuk Pak Ruri menambahkan? Ya, silakan. Silakan Pak Ruri. Baik, tadi pertanyaan Bu Dewi tadi ya. Ya. Jadi Bu Dewi tadi mengatakan bahwa apa yang kita sampaikan ini seharusnya adalah lebih spesifik berkaitan dengan penelitian kurikulum, bukan ada suaranya. Jadi sebelum kita mengarah ke arah yang spesifik, tentunya kita harus membahas dulu tentang kurikulum secara umum. Jadi klasifikasi atau spesifikasi kawasan kurikulum ini tadi sudah kita sampaikan bahwa kurikulum yang ada di sekolah umum dan kurikulum yang ada di sekolah agama tentu kita harus tahu dulu permasalahannya ataupun perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sekolah itu maksudnya Bu. Jadi kita ke situ dulu baru masuk ke arah ini penelitian kurikulumnya. Oke. Baik, jadi begini. Kalau terkait dengan bidang penelitian kurikulum, sebenarnya kurikulum itu sendiri adalah merupakan sub bidang dari pendidikan. Ini dua pasangan ini heboh banget nih, ribut ya. Oke, tunggu Pak ya, yang pasangan berikutnya sebentar ya. Kita tuntaskan dulu yang kurikulum.
Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihat, bidang kajian penelitian untuk kurikulum itu merupakan subbidang dari penelitian pendidikan. Karena dia merupakan salah satu komponen dari pendidikan secara makro ya. Jadi kalau kita membahas tentang pendidikan, maka kurikulum itu menjadi salah satu komponen yang menjadi subbidang penelitian dari pendidikan. Akan tetapi sekarang ini kurikulum itu sudah mulai juga dilirik sebagai sebuah disiplin. Nah, mengapa seperti itu? Seperti kata Pak Muhajir tadi, kita melihat ada beberapa pengertian yang disematkan pada kata kurikulum. Kurikulum kalau dalam artian tradisional, definisi tradisional yang didefinisikannya sebagai sejumlah mata pelajaran. Akan tetapi untuk pengertian yang lebih luas, yang lebih terkini terkait dengan kurikulum itu tidak hanya sekedar sebagai sejumlah mata pelajaran, tapi kita bisa mengatakannya kurikulum itu adalah sejumlah pengalaman belajar yang disiapkan atau yang didesain oleh lembaga pendidikan tertentu untuk diikuti atau dijalani oleh seorang peserta didik selama dia menjalani satu program. Nah, jadi kalau dia disebut sebagai pengalaman belajar, maka tidak hanya ketemu dengan mata pelajaran. Nah, kurikulum juga ini kalau kita lihat misalnya untuk level pendidikan tinggi itu kurikulum malah dijadikan sebagai acuan atau pedoman di dalam penyelenggaraan program studi. Jadi kita tidak hanya berbicara mengenai mata pelajaran, tapi semua kegiatan yang ada di dalam program tersebut itu disebut sebagai kurikulum. Nah, kalau kita berbicara dalam definisi yang lebih luas, maka ada beberapa dimensi yang menjadi bidang kajian penelitian kurikulum. Kita akan turunkan apa saja komponen-komponen yang menjadi komponen utama dari kurikulum. Yang pertama, kita akan berbicara mengenai tujuan kurikulum. Tujuan pembelajaran yang ada di dalam kurikulum itu selalu terarah kepada yang namanya capaian pembelajaran atau kepada hasil belajar. Nah, jika dilihat dari segi teori, hasil belajar ini di Indonesia khususnya itu selalu merujuk kepada taksonomi yang dibuat oleh Benjamin Samuel Bloom. B.S. Bloom biasanya orang bilang ya, tahun 1956, yang menyebutkan ada 3 capaian pembelajaran atau 3 aspek capaian pembelajaran yang kita kenal dengan istilah kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, pada perkembangannya, aspek-aspek yang dikembangkan oleh Bloom ini kemudian dikembangkan lagi oleh muridnya yang dikenal dengan nama Lorin W. Anderson. Ya, Anderson yang mengembangkan inilah yang digunakan pada kurikulum yang ada di Indonesia edisi revisi. Jadi ada perubahan di situ. Ada perubahan terkait dengan hasil belajar, aspek-aspek hasil belajar dijadikan sebagai tujuan. Nah, ini sudah merupakan satu bidang kajian dalam penelitian kurikulum terkait dengan hasil belajar. Kalau kita mau melihat fenomena yang ada sekarang, sebenarnya seperti kata 2 pemateri tadi, sebenarnya perubahan kurikulum itu dari KBK 2004 sampai ke 2013, sesungguhnya paradigma yang digunakan oleh kurikulum terus itu sama. Semuanya berbasis kompetensi. Hanya saja itu mengalami pengembangan mengikuti hasil evaluasi yang dilakukan oleh pakar-pakar kurikulum di Kemendikbud. Nah, penyesuaian yang pertama adalah KBK yang pertama itu karena masih sifatnya nasional, semua standarisasi itu dilakukan di nasional dan tidak memberikan peluang kepada sekolah untuk mengembangkan sesuai dengan kearifan yang ada di sekolah. Sehingga visi misinya juga tidak terjabar dengan baik, tidak ada kemandirian di situ, sehingga pada tahun 2000 ketika keluarnya ini bertentangan ya, jadi 2004 itu kan keluar KBK, 2003 kan keluar Undang-Undang Sisdiknas. Di Undang-Undang Sisdiknas itu mengamanahkan bahwa pengelolaan pendidikan itu harus menggunakan manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah itu asasnya adalah kemandirian.
memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada sekolah untuk mengelola semua sumber dayanya yang ada di sekolah dengan sendiri ya. Nah, ketika keluar 2004 kurikulum yang kemudian harus berpatokan pada nasional, itu sesungguhnya sudah bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Ya, jadi dia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Nah, begitu pula ketika keluar Standar Nasional Pendidikan di tahun 2007, PP 19 tahun 2007, nah, di dalamnya itu memuat tentang adanya kewenangan sekolah. Sehingga di tahun 2006, keluarlah yang namanya penyesuaian KBK itu dengan menggunakan KTSP. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Sesungguhnya dia KBK juga. Cuman penyesuaiannya KBK yang diberikan peluang kepada sekolah untuk mengembangkannya sesuai dengan kearifan yang ada di lingkungan masing-masing. Ya, nah berjalan KTSP, KBK dengan pola KTSP tadi, ternyata masih banyak guru yang susah mengimplementasikannya karena terkait dengan rumusan tujuan yang masih bercampur antara hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotor dalam satu rumusan. Guru-guru ternyata itu tidak mempunyai bekal yang cukup tentang ilmu kurikulum untuk menerjemahkan tujuan yang ada di dalam kurikulum dengan baik sehingga menjadi kurikulum aktual. Ya, untuk bidang kajian kurikulum ini kita mengenal ada dua jenis ya sebenarnya kurikulum ya. Ada namanya kurikulum potensial dan ada kurikulum aktual. Kurikulum potensial itu adalah kurikulum yang masih dalam bentuk rumusan yang ada di buku, sedangkan kurikulum aktual adalah kurikulum yang sudah diimplementasikan di dalam kelas, yang dihidupkan oleh guru dalam bentuk penyajian pembelajaran. Nah, itu kurikulum aktual. Nah, ketika terjadi kemudian ada penafsiran antara satu guru dengan guru yang lain terkait dengan rumusan, akhirnya keluarlah namanya kurikulum 13. Kurikulum 2013 itu muncul dengan pemetaan yang lebih rinci terkait dengan hasil-hasil belajar tadi. Dikenallah ada namanya kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Kompetensi inti 1 dan 2 itu terkait dengan sikap, kompetensi inti 3 terkait pengetahuan, inti 4 terkait dengan keterampilan. Tidak lagi dicampur jadi satu, tapi sudah dipetakan. Sehingga guru tinggal melihat kodenya. Kalau kodenya angka 1 berarti dia sikap spiritual, kalau dia kodenya 2 berarti dia sikap sosial, kodenya angka 3 pengetahuan, 4 keterampilan. Nah, guru tinggal mencomot itu. Akan tetapi jalan lagi nih ke-13. Baru setahun ke-13, ya setahun, ternyata guru-guru masih salah. Yang pengetahuan itu kok penilaiannya keterampilan kok larinya ke pengetahuan. Salah kamar terus. Karena mindsetnya guru itu belum bisa membedakan yang mana tujuan pembelajaran yang mengarah ke keterampilan, yang mana yang ke pengetahuan. Ibu kasih contoh ya. Misalnya dalam pelajaran agama. Pelajaran agama itu mengatakan begini, mengenal rukun Islam. Mengenal rukun Islam. Mengenal rukun Islam itu kan kalau kita lihat bahasa kata kerjanya kan mengenal. Mengenal itu dalam aspek hasil belajar, taksonomi, dia masuk di komponen kognitif, pengetahuan. Pengetahuannya boleh di level C1 sampai level C6. Nah, mengenal ini ya ternyata diterjemahkannya adalah dengan menghafalkan rukun Islam. Jadinya kan dia cara mengukurnya, penguasaan tujuannya itu pencapaian tujuannya dengan meminta peserta didik, coba kamu sebutkan ada berapa rukun Islam? Ada 5 Bu Guru. Ya, coba disebutkan 1 apa, 2 apa, 3 apa dan seterusnya. Tercapai, dia sudah mengenal rukun Islam. Ya, nah sekarang kalau masuk ke sendi-sendi rukun Islam, misalnya ke membaca syahadat. Membaca syahadat itu pengetahuan atau keterampilan?
Keterampilan. 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 Membaca ya. Membaca itu keterampilan. Keterampilan. Membaca itu keterampilan. Apalagi membaca Al-Quran. Itu keterampilan. Tapi coba lihat cara mengetesnya. Tuliskan bacaan syahadat. Kalau saya bilang tuliskan bacaan syahadat, kira-kira yang didapat itu hasil belajar apa? Nulis. Keterampilan juga, pengetahuan. tapi nulis pengetahuan. Nulis. Ya kita harapkan yang dia menyebutkan secara tartil itu, secara bagus itu, pengucapannya terkait dengan itu, syahadat. Sehingga salah kamar jadinya. Nah akhirnya keluar lagi revisi. Direvisi lagi tuh tujuan. Saya terlibat merevisi itu tahun 2000 berapa ya kemarin? 2014, 2015. Yang ke 2016. Yang kemudian ada lagi keluar edisi 2018. Jadi sebenarnya kurikulum itu tidak merubah paradigmanya, cuman lebih menyederhanakan biar tafsiran atau terjemahan dari guru itu jadi lebih pas karena guru-guru kita itu beragam. Ya. Nah, ini baru satu loh bidang kajiannya, baru tujuan. Yang kedua ada namanya struktur dan isi. Tadi yang dibahas tadi oleh Pak Muhajir sama Pak Masrur itu masuk di dalam struktur dan isi, materinya. Materi yang ada pada mapelnya. Ya. Nah, materinya ini sebenarnya bidang kajian juga. Bapak Ibu kalau mau menganalisis materi kesesuaian dengan peserta didik itu bisa jadi bahan kajian loh itu. Satu bidang penelitian. Strukturnya juga tadi, berapa jumlah jam. Jadi kalau kita bicara struktur, maka kita akan berhitung berapa bobot jam pelajaran yang disematkan atau dibebankan pada mata pelajaran itu struktur. Kalau kita bicara isi, maka kita bicara mengenai materi. Tadi yang dibicarakan oleh dua pemakalah tadi, itu terkait dengan struktur. Itu bidang kajian kurikulum untuk struktur. Cocok tidak? 2 jam itu pendidikan agama dengan urgensi pendidikan agama itu. Enggak, Bu. Nah, kalau kita berbicara kalau kurikulum itu sebagai sebuah pengalaman belajar, sebenarnya tidak perlu takut dengan penyajian mata pelajarannya dengan 2 jam. Kalau seluruh aktivitas di sekolah diarahkan ke pendidikan agama, mulai salat duhanya, berwudu bersama, salat berjamaah, itu kan aktivitas pendidikan agama. Lebih dari 2 jam. Iya kan? Membaca Al-Quran di pagi hari, kemudian sebelum belajar berdoa, sebelum makan berdoa, keluar sekolah berdoa, itu kan aktivitas ya. Jadi dia pengalaman belajar untuk pendidikan agama Islam. Jadi jangan kita terkecoh dengan struktur. Tapi kita justru harusnya melihat strategi implementasinya seperti apa. Jadi komponen yang ketiga dari kurikulum itu adalah strategi implementasi. Dan yang keempat adalah evaluasi kurikulum. Nah, ini semuanya, komponen-komponen inilah yang kemudian bisa menjadi bidang kajian kurikulum. Silakan Bapak Ibu mengeksplor fenomenanya ada di mana sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kita untuk kemudian menentukan bidang kajian yang mana yang kita pakai. Masing-masing bidang itu punya teori sendiri. Misalnya dalam merumuskan struktur dan materi itu kita mengenal ada beberapa teori ya. Ada yang berfokus pada proses, ada yang berfokus pada sistem, ada yang berfokus pada produk. Itu masing-masing ada dia punya tokoh. Tokohnya misalnya kita terkenal dengan Ralph Tyler, Hilda Taba, itu orang-orang struktur. Kemudian orang-orang yang terkait dengan produk misalnya Carl Rogers, William Pinar, itu semua orang-orang di situ. Ya. Jadi Dick and Carey itu pengembangan materi semua. Jadi banyak sekali sebenarnya teori-teori yang bisa kita pakai dan itu bisa menjadi sebuah bidang kajian khusus untuk kurikulum.
Nah, yang menarik sekarang ini sebenarnya Bapak Ibu ada amanahnya Kementerian Agama tentang pendidikan tadi moderasi beragama. Ini di makalahnya Pak Faisal dan Pak Nanang ya. Itu moderasi beragama itu kemudian mau di breakdown dalam bentuk materi pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana polanya? Silakan Bapak Ibu mengeksplor itu dengan konteks di Kalimantan sana. Ada enggak hal yang krusial terkait dengan di sana? Di sana Islam jadi minoritas atau justru mayoritas? Kalau dia minoritas, bagaimana membuat anak-anak itu bisa mempunyai mempunyai sikap yang moderat dalam beragama? Nah, itu kan bisa menjadi satu fenomena. Di samping tadi jumlah jam yang tadi harus dipahami dengan baik, itu sebenarnya fenomenanya. Ya, oke. Tadi ada juga apa definisi pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam, memang berbeda. Pendidikan Islam sesungguhnya kita lihatnya secara makro. Dia lebih umum ya. Bahkan orang mengatakan pendidikan Islam adalah sebuah sistem. Pendidikan Islam juga bisa disebut sebagai sebuah disiplin ilmu. Kalau pendidikan agama Islam itu adalah mata pelajaran. Ya. Oke, saya kira untuk kurikulum ya. Sebenarnya kita tadi mungkin memaparkan ya, tetapi menariknya menjadi sebuah bidang kajian itu yang mungkin tadi belum dilakukan. Ya, jadi dari sebenarnya Pak Muhajir sudah mencoba memperlihatkan apa itu kurikulum pendidikan Islam dengan Pak Masruri. Cuman tadi yang diminta tadi kan bagaimana menjabarkannya menjadi bidang-bidang gitu. Kemudian menyandingkannya dengan fenomena-fenomena yang bisa menjadi bahan kajian kita atau bahan penelitian kita di dalam bidang penelitian kurikulum. Banyak sekali kalau kurikulum ya, sangat banyak. Belum lagi kesesuaian materi dengan karakteristik peserta didik. Apakah terlalu cepat itu anak diajarkan begini? Apakah terlalu lambat? Misalnya mengaji itu jangan katanya dipaksakan anak untuk melek ngaji di TK. Kalau saya justru anak itu mulai dari lahir harusnya dikasih melek ngaji. Ya. Kalau menurut saya, ya karena Imam Syafi'i saja itu umur berapa tahun? Anak-anak sekarang sudah ada yang 4 tahun sudah hafal 30 juz. Ya. Pengenalan terkait dengan Golden Age-nya, Bu. Ya, silakan. Pak Sarono. Ya. Mohon izin, Bu. Ya. Tadi ketika Ibu menjelaskan terkait dengan komponen kurikulum, tadi kan ada 4. Ya, itu Ralph Tyler ya. Ya, saya berpikir begini, Bu, apakah nanti diluruskan kalau memang salah. Ya. Jadi yang ketiga itu terkait dengan strategi implementasi. Jadi apakah aktivitas pembelajaran itu masuk kepada strategi implementasi sehingga nanti kaitannya dengan teori atau metode yang harus digunakan itu ada aturannya atau tidak, Bu? Barangkali harus, kalau berkaitan dengan strategi implementasi berarti kan aktivitas, maka dia harus menggunakan metode ataupun teori tertentu gitu ya, Bu. Ya. Apakah seperti itu, Bu? Mohon ya, benar. penjelasan. Benar. Kan cuma ditanya apakah seperti itu? Iya, benar. Enggak kena ini pancingannya. Bu, saya juga mau nanya nih. Terkait teorinya, Bu. Gimana Pak Muhajir? Ya, Bu. Ini berkaitan dengan konten kurikulum, Bu ya. Pertanyaannya yes or no question ya. Saya juga mau nanya nih, Bu. Ya. Ya, berkaitan dengan konten ya. Karena memang begini, Bu. Tadi saya mengatakan bahwa pendidikan agama Islam jika hanya 2 jam, itu ya bisa dikatakan nggak ada hasil.
Karena sementara tadi yang Ibu sampaikan, kalau semua sekolah menerapkan pendidikan berbasis Islam, nah, ya, mungkin itu bisa dia dapat pengalaman yang lain. Tapi ada yang berbeda bahwa begini, tidak semua sekolah itu berbasis Islam itu. Artinya ada yang mereka hanya mendapatkan pelajaran agama Islam itu hanya pada jam itu saja. Bahkan sekolah bisa jadi kalau kepala sekolahnya bukan muslim juga belum tentu dia membiasakan kebiasaan-kebiasaan Islami. Artinya mungkin dia hanya tahu mungkin karakter-karakter secara umum saja. Dan yang kedua, salah satu contoh misalnya dalam materi di kelas 1 SD itu ada materi PAI-nya, salah satunya mengenal huruf hijaiyah. Nah, huruf hijaiyah di situ hanya alokasi waktu itu hanya mengenal huruf hijaiyah itu alokasi waktunya itu hanya 2 jam. Ya. Sementara anak TPA itu aja ada yang sampai lulus SMP itu nggak bisa ngaji, Bu. Nggak bisa ngaji. Artinya memang keberhasilan sampai hari ini, misalnya keberhasilan dia ngaji, dia baca Al-Quran itu bukan dari sekolah, walaupun sebenarnya materi itu sudah ada di sekolah. Artinya sekolah pun kalaupun bisa menjadikan dia bisa ngaji, itu harus ditambah jam di luar itu, ekstra misalnya TPA dan lain sebagainya. Nah, itu bagaimana strateginya biar kognisi, ya karena pemahaman agama Islam, pengetahuan tentang agama asal itu penting sebelum kemudian dia bisa mengaplikasikan. Nah, kira-kira begitulah, Bu. Ya. Oke. Jadi begini. Terkait dengan capaian tujuan pembelajaran, ini kan kajian terkait dengan tujuan tadi ya. Kemudian apa itu kesesuaiannya antara tujuan dengan adanya struktur tadi. Jadi tujuan itu harus bersesuaian dengan struktur, ya. Jadi apa tujuannya, strukturnya seperti apa, dan bagaimana strategi implementasinya. Selalu berkaitan itu. Nah, dalam analisis kurikulum, ya analisis kurikulum harus dilihat tingkat capaiannya, gradingnya itu sampai di mana. Gradingnya. Jadi misalnya ya, kalau saya bilang mengenal rukun Islam untuk anak kelas 1 SD, ada juga di kelas 4, di kelas tinggi itu ada juga mengenal rukun Islam. Sama dia punya tujuan. Akan tetapi tingkat kebutuhannya tentu beda. Di anak SMP kelas 1 ada lagi rukun Islam juga. Iya kan? Nah, sesungguhnya di kelas 1 itu tingkat kebutuhannya hanya sekedar untuk menghafalkan, mengenalnya. Mengenalnya itu level 1. Seperti kalau saya mengenal Bapak Ibu, tahu namanya, tahu wajahnya. Itu level 1. Kalau saya mau mengenal lebih jauh, naik ke level 2, tanya sudah berapa anaknya, tinggal di mana, hobinya apa, itu naik ke level 2. Naik ke level 3 lain lagi, mengenalnya akan lebih dalam lagi. Sama-sama istilahnya kompetensinya mengenal. Tapi grading sesuaikan dengan usia, itu tentu beda. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap penyusunan struktur dan materi. Contohnya tadi hijaiyah, ya. Tadi mengenal huruf hijaiyah. Kalau dia di kelas awal, maka dia cukup tahu huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu ada sekian. Cara menyebutkannya begini. Bentuk hurufnya seperti ini. Kelas 1. Kelas 2 naik lagi. Bagaimana huruf hijaiyah itu disambung dengan 2 suku kata. Harus lihat tingkat kebutuhan. Maksud saya begini, Bu. Untuk sekedar mengenal saja 29 huruf itu, di kelas 1 itu pun kalau hanya 2 jam, nggak cukup, Bu. Iya, makanya perlu ditambah dengan strategi implementasinya tidak hanya di kelas. Ya, jadi tadi harus ditambah dengan kegiatan pendalaman-pendalaman. Ya, jadi apa ya? Semua saya kira orang-orang kurikulum pendidikan Islam itu menganggap memang tidak cocok, tidak sesuai. Makanya dibutuhkan yang namanya pelibatan partisipasi masyarakat
untuk bisa mengatasi itu. Masyarakat dan dalam arti orang tua dan orang-orang di sekitar. Makanya tumbuhlah yang namanya pendidikan masyarakat untuk membantu di situ. Karena selain dari pendidikan agama Islam, sebenarnya kan pendidikan agama Islam itu fardu ain ya. Dia fardu ain ya. Kalau sains, matematika itu fardu kifayah. Kalau pendidikan agama Islam kan fardu ain. Karena dia sifatnya fardu ain, meskipun tidak ada di dalam kurikulum, wajib hukumnya semua orang yang beragama Islam itu harus menuntut ilmu itu. Kalau tidak ada di sekolah ya harus cari guru. Karena sifatnya fardu ain. Kan gitu ya? Apa saya salah, Pak? Betul, Bu. Termasuk di rumah ya, Bu, orang tua wajib. Iya, karena dia fardu ain. Cuman ini masalahnya orang tua ini banyak yang nitipkan ke sekolah itu, Bu. Iya, sebenarnya begini, kalau kita kaji dari sisi perspektif Islam, kewajiban mendidik itu ada pada orang tua. Iya, ibu. Bukan ibu, orang tua. Iya, orang tua, ibu. Ibu enggak mau. Tidak boleh ibu saja, ibu dan bapak. Orang tua, tidak disebutkan ibu yang wajib. Yang wajib itu adalah orang tua. Ya. Nah, karena orang tuanya itu memiliki keterbatasan, sehingga ada yang namanya pelembagaan pendidikan. Institusi begitu, dititipkanlah anak kita di situ. Cuman itu, Bu, kata Pak Nanang, Bu. Kan ibu pertama itu Al-Madrasatul Ula, Bu. Iya, benar. Perlu pendidikan lanjutan, Bu. Berarti harus ada ibu kedua, Bu. Ibu ketiga. Silakan gitu menafsirkan. Silakan menerjemahkannya sendiri. Itu Pak Masuri kok ketawanya senang sekali dia ya. Ada harapan kayaknya. Oke, baik. Jadi harus sejalan ya semua ya, tujuan, kemudian materi dan strukturnya, kemudian strategi implementasi. Di strategi implementasi harus tahu juga karakteristik dari materi itu seperti apa supaya bisa menentukan metode. Ini untuk menyenangkan hatinya Pak Sarono tadi ya, karena saya jawab cuma iya. Jadi harus tahu karakteristiknya. Karakteristik materi itu seperti apa? Kita mengenal ada 4 karakteristik materi. Ada yang sifatnya konseptual, ada yang sifatnya faktual, ada yang sifatnya prosedural, dan ada yang sifatnya metakognisi. Nanti baca bukunya The Taxonomy of Teaching and Learning, punyanya Loring W. Anderson. Nah, masing-masing karakteristik itu sudah memiliki pasangan. Kalau dia modelnya faktual, maka metode yang paling tepat adalah dengan mengamatinya secara langsung. Terserah model mengamatinya seperti apa, mau lewat video, lewat studi lapangan, field trip, atau eksperimen, atau dan seterusnya. Yang kedua untuk konseptual, ya konseptual. Sebenarnya ini pembahasannya nanti Pak Sarwono ya, nggak usah dibahas dulu di sini ya. Ini kita bahas kurikulum. Ya kan untuk wawasan Bu, enggak apa-apa, mumpung ingat. Nanti dia kurang kerjaan lagi, padahal ini PR-nya dia. Iya. Kasihanilah saya, Bu. Jadi nanti cari sendiri ya. Sudah saya kasih clue-nya, Jadi siap. selain dari karakteristik materi, juga karakteristik peserta didik. Jadi metode aktivitas pembelajaran itu didesain sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik. Oke, ini dari tadi ini Pak Nanang dan Pak Faisal ini sudah siap ya. Sudah siap. Kita kasih waktu dulu untuk 2 orang ini, pasangan ini untuk